Manakah sesungguhnya wajah Islam di Nusantara? Kiai Syarif akan memaparkan pada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama. Pemirsa kaum dangu sadayana. Lupa malah bahasa Sunda terus ini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, bil khusus saudara kami Kang Dedi, juga teman-teman semua. Batu cincin yang ada di tangan saya ini adalah karya final dari salah seorang bupati di Sumatera, salah seorang wali kota, jelasnya wali kota Lubuk Linggau. Ketika saya kemarin silaturahim ke sana, beliau menghadiahkan ini. Saya renungkan, oh berarti Damai Indonesiaku hari ini temanya batu cincin. Orang yang tidak tahu menganggap bahwa batu cincin ini seperti ini dari awalnya, padahal jadinya batu cincin seperti ini setelah melalui proses yang panjang. Dipisahkan ia dari kumpulan leluhurnya, berinteraksi dia dengan gurinda, bergaul ia dengan air, bergaul, terakhir dia digosok dengan serbuk intan, dan terakhir setelah dia patut layak dipersembahkan kepada orang banyak, dia pun diikat dengan aloi, dan setelah itu baru boleh dia bertemu dengan aku. Seringkali orang bertanya tentang umat Islam Indonesia, kenapa umat Islam Indonesia melakukan ini sedangkan Rasul tidak melakukannya? Mengapa umat Islam mengerjakan ini sedangkan para sahabat tidak ada contohnya? Mas, pertanyaannya salah. Kalau engkau ingin bicara Islam yang rahmatan lil alamin, rubah pertanyaannya. Mengapa Islam yang seperti ini gening jadi kieu? Jelas apa tidak? Kan tadinya seperti ini, kenapa sekarang menjadi seperti ini? Kan tadinya cuma bongkahan batu yang ada di Bungbulang, kenapa sekarang menjadi batu cincin seperti ini? Jadi engkau jangan bertanya, kenapa kok di sini ada batu cincin, padahal aslinya nggak ada batu cincin. Pertanyaanmu yang salah. Jelas? Misalnya, Islam di Indonesia, kalau ada orang yang sedang hamil 4 bulan salametan baca Quran, 7 bulan salametan baca Quran. Pertanyaanmu jangan begini, kenapa umat Islam Indonesia selamatan sedangkan Rasul tidak, sedangkan sahabat tidak, ulama tidak? Pertanyaannya jangan seperti itu, Mas. Bagaimana bisa terbentuk ada selamatan 4 bulan 7 bulan di Indonesia padahal mereka beragama Islam? Kalau pertanyaannya itu pasti enak, biarkan para ulama menjawab. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Ujung ayat. Falamma askolat, ketika seorang istri telah berat kandungannya. Apa yang dimaksud dengan berat itu? Dua tafsirnya. Tafsir yang pertama yang dimaksud dengan berat adalah sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Ketika wujud manusia telah sempurna, beres tubuhnya, ada ruhnya. Berapa bulan? 4 bulan. Tafsir askolat berarti yang dimaksud adalah 4 bulan.
Tafsir yang kedua para ma'askolat, ketika kandungan telah sempurna, kalau lahir dia sudah sehat, wujudnya sehat, berapa bulan? Telah berat kandungannya secara fisik adalah 7 bulan. Berarti yang diperintahkan dalam ayat ini adalah 7 bulan. Perintahnya apa? Da'awallaha rabbahuma, suami istri berdoa kepada Tuhan mereka, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin, ya Allah jika kau berikan anak ini baik, niscaya kami termasuk orang yang bersyukur. Ayat ini memerintahkan supaya kita berdoa saat istri kita sedang hamil yang berat. Kapan beratnya? 4 bulan dan 7 bulan. Kalau begitu dipindahkan ku bahasa Sunda, 4 bulan berdoa kepada Allah, salamatan 4 bulan. 7 bulan berdoa kepada Allah dengan baca Quran, salamatan 7 bulan. Islami apa tidak? Islami apa tidak? Tapi itulah wajah Indonesia. Kondisi Kuwait tidak ada, pindah we maneh ke Kuwait hese-hese teuing. Betul apa tidak? Gitu aja kok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran mengatakan, wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun ghayru sinwani yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Di bumi ini ada kawasan yang saling berdampingan, tapi beda tanahnya. Makanya manusia ini miniatur bumi. Apa yang ada di bumi ada pada manusia. Nanti hubungannya dengan ilmu dukun belakangan ya, sabar dulu. Hujan jatuh dari langit yang sama, jatuh di kawasan yang berbeda, pasti munculnya beda. Begitu hujan jatuhnya di Timur Tengah, tumbuhnya pohon korma. Jatuh di Palembang yang panen, jatuhnya di Sleman yang panen, salah pondok. Jatuhnya di Brebes yang panen, jatuhnya di Malang yang panen. Airnya sama, munculnya beda. Kenapa? Kawasannya berbeda. Begitu juga Quran, jatuh di Timur Tengah kayak gitu potongannya, jatuh di Sunda model kieu potonganana, jatuh di Jawa kayak gitu potongannya. Biarkan keragaman penampilan, tapi sebenarnya seluruh penampilan ini adalah disirami oleh Al-Quran yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah analogi yang sempurna dari sebuah batu yang akhirnya menjadi sebuah cincin, menyadarkan kepada kita betapa memang Allah sengaja menciptakan perbedaan di seluruh penjuru muka bumi ini. Allah menurunkan kitab yang sama, tetapi ketika sampai di negeri ini, Allah memperlihatkan kepada kita bahwa kita pun punya cara sendiri dalam mensyukuri nikmat Allah. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wanita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, setiap negeri tentu punya karakteristik hidup, punya tradisi, punya budaya, dan punya alam yang mempengaruhi karakteristik tadi. Alangkah tidak bijaksananya kalau di Indonesia membuat cerita hanya onta, sebab eueuh onta di dieu mah. Saya tidak akan manggil ajengan Jujun dengan Syekh, tidak akan, sebab dia bukan orang Arab. Betul apa tidak? Sudah bagus ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru, sudah bagus. Dan alangkah baiknya kalau suatu saat yang namanya ajengan lebih dihargai daripada syekh, sebab itu bukan punya kita, merek batur. Jelas sama jelas? Tidak bermaksud menghina, tidak ya, biarkan kami dengan kekayaan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para wali datang di negeri ini, para dai datang di negeri ini, bangsa ini telah punya budaya. Budaya itu gelas. Ketika seseorang yang bijaksana datang di satu daerah, dia menemukan sebuah gelas dengan isi apapun, dia tidak akan menghancurkan gelasnya, melainkan buang isinya, ganti isi yang baru.
Budaya ini sudah ada. Kalau ada orang meninggal dunia, bangsa Indonesia telah selamatan 3 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 mendak. Ini budaya, bukan agama. Bahwa yang menggunakannya saat itu beragama yang berbeda dengan Islam, yes, rebut gelas ini, beli gelasnya, kita pakai buat jualan Al-Quran. Maka ketika datang para wali, gelas budaya tadi tidak dibuang, 3 harinya tetap dipertahankan. Kemudian apa? Diganti yang tadinya wae wandel kendel bandel ngandel jaban kikis jeron kikis, diganti dengan Al-Fatihah. Sampai hari ini selamatan 3 hari 7 hari yang mengadakan umat Islam yang dibaca Al-Quran. Membaca Al-Quran perintah Allah dan Rasulnya. Ini adai basan di syarak basan di kitabullah. Datang di Indonesia para wali, sudah ada wayang ramai banget, dibikin wayangnya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan cerita yang lebih indah. Bikin cerita yang namanya negara Astino, rajanya itu Suyudono, kerjanya makanin rakyatnya. Loh, ini apa? Ada artinya. Astina artinya negara Asyaitona. Asyaitona itu apa? Rajanya itu Suyudono, suudzon, saling buruk sangka. Kerjanya apa? Saling memangsa rakyatnya sendiri, satu dengan yang lain saling mencurigai, institusi satu dengan yang lain saling melaporkan dan saling menangkap. Ini negara sudah jadi negara Asyaitona. Jelas apa jelas? Hebatnya wayang golek apa? Dewa yang selama ini dipuja-puja diciduan ku si cepot mah. Ini artinya apa? Kesetaraan dalam kehidupan, bahwa bangsa ini tidak boleh diperbudak oleh bagian yang lainnya. Jelas apa jelas? Datang lagi cerita Haji Soko. Haji Saka meninggalkan rumahnya dengan senjata yang di rumah. Dia titip, Sidoro, aku menyang lungo. Ngerti nggak? Aku mau berangkat buru-buru ke tengah hutan, ku tinggalkan senjata di rumah ini. Siapapun yang meminta senjata ini, jangan kau serahkan, kau pertahankan sampai titik darah penghabisan. Semohon dawuh, mangga. Berangkatlah, ternyata di tengah lapangan Haji Soko menemukan masalah, dia butuh dengan senjatanya. Lalu dia kirim Sembodo, pulang ambil senjataku, bawa ke sini. Jangan sampai lambat, waktunya singkat, segera ambil. Berangkatlah Sembodo ke tempat itu. Pas mau ngambil senjata, yang pegang senjata di rumah dia ingat pesen Haji Soko, jangan sampai diserahkan ini senjata siapapun. Ayo mau ngemuk gajah metakwa ini sang harapan. Yang datang mengambil kekeh maksa mau ngambil, yang datang mempertahankan kekeh mempertahankan. Apa yang terjadi? Haji Soko weling nang abdi sitara, sapa wae jalu keris aja diulungna, nanging lali utusan karo Sembodo, dadi Pancagara tinulis aksara Jawa. Ana Caraka jare iku ana utusan, Datasawala utusane padha gerengan, padha jayanya padha sakti lan digdayane, monggo patonga wekasane keri batange. Ini dua-duanya adalah pejabat pemerintah, dua-duanya penegak hukum, tapi sang penegak yang di atasnya ketika memberikan instruksi tidak tuntas, berkelahilah antara KPK dengan Kapolri. Apa yang terjadi? Begal di mana-mana.
Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita disadarkan ketika kita sampai pada kematangan dalam memaknai pesan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran, melalui hadis. Semestinya tidak perlu kita berbeda pendapat, karena sudah ditegaskan tadi bahwa Islam sesungguhnya adalah esensi dan bukan sekedar simbol belaka di dunia ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Seringkali kita malu dengan masa lalu. Seringkali kita menganggap leluhur kita memiliki kebudayaan yang sangat primitif, sehingga kadang kita malu mengaku kita orang Sunda, kita orang Jawa, atau orang manapun, seolah-olah kita adalah bangsa masa depan yang ingin meninggalkan masa lalu. Masa lalu kita adalah catatan sejarah panjang tentang kemanusiaan, tentang kasih sayang, tentang peradaban, tentang hidup yang saling menghormati antar pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan sesamanya, antara ibu dengan anaknya, antara guru dengan muridnya. Peradaban kita mengajarkan tentang kesetaraan hidup, kedamaian, saling mengasihi tanpa harus kita berkata-kata dan ingin dipuji banyak orang. Ketika menanam padi, lantas kita membagikan makanan atas nama selamatan. Ketika kita mau punya cucu, lantas kita 40 harian anak kita, cucu kita membagikan makanan atas nama selamatan. Bukankah itu perbuatan kebaikan? Jangan malu Anda mengatakan kita adalah masyarakat Indonesia dan kita adalah masa lalu. Orang yang memiliki masa lalu, dia akan memiliki masa depan. Indonesia akan menjadi bangsa yang beradab manakala menuju masa depan berangkat dari masa lalu. Damai Indonesiaku, majulah peradaban Nusantara. Yang menajamkan rencong sekeras hati, tanah yang melahirkan wali sebelum wali, tempat 1000 sejarah mengajarkan amanah. Seluruh desa berdoa di Sumatera, berkebun di Kalimantan, melaut di Sulawesi, berladang di Papua, dengan ribuan pulau lainnya yang menyapa dengan keragaman bahasa. Usunglah anak-anak, impiannya adalah cinta, harapannya adalah kasih sayang. Di mulutnya ku dengar kebahagiaan, di matanya kulihat masa depan. Mereka bertanya kabar kami di tanah Jawa, tentang bumi, tentang Tuhan, tentang anak masa depan. Lalu kami menjawab, anak-anak kami bermain ada di sungai, yang lainnya anak-anak berenang di laut, anak-anak berlari di sawah, anak-anak menari di ladang, anak-anak pun bernyanyi di gunung. Anak-anak bermain dengan cara yang berbeda, tapi kami tahu bahwa mereka bersaudara, tak pernah menangis untuk cinta. Inilah tanah kami, tanah 1000 sejarah mengajarkan amanah. Assalamualaikum Indonesia. Di atas 200 juta jiwa, terdiri dari banyak suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Belum lama ini
Saya mendengar ada teman yang bicara di TV bahwa menggunakan batu cincin itu musyrik. Begini, mau bahas batu cincin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kana khatamu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam min warik wa kana fassuhu habasyian. Cincin Rasulullah itu terbuat dari perak dan matanya terbuat dari batu akik Habasyi. Hadis sahih riwayat Muslim. Payu tukang batu cincin gini iki. Jadi saya pulang harus bawa bung bulang nih Kang Deddy. Aing cadu tuh dibere aing mah. Dulu orang tua kita tahu benar Kang Deddy cocoknya batu cincin apa, tahu mereka. Musyrik tidak. Pak Camat cocoknya apa, batu ini, musyrik tidak. Kenapa? Lihat kapsul, tahu kapsul? Kapsul itu isinya kita hanya melihat kapsulnya, dalamnya itu dedaunan yang telah dihancurkan, ada sambiloto, ada kumis kucing, ada telingo bangle, dihancurkan, dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, batu cincin ini adalah kapsul yang di dalamnya terbangun macam-macam unsur yang ada di alam ini. Ketika batu cincin tertentu dengan unsur tertentu, maka dia akan memiliki khasiat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketika berinteraksi dengan badan manusia, dia akan menimbulkan kerjasama yang efektif kalau cocok dengan auranya. Kalau tidak cocok, maka dia akan bertentangan dan merusak bagi pemakainya. Musyriknya di mana? Jelas apa tidak? Tidak ada kemusyrikan, ini alam. Yang musyrik itu kalau disembah, wah saya kalau nggak ditolong sama batu ini nggak akan beres saya. Pugu hai gitu mah. Jadi kita menggunakan batu cincin ini hanya sekedar apa? Satu, dia juga bisa menggembirakan hati kita. Kita lihat indah banget. Kalau indah, pasti jiwa kita tegar dan gembira. Kalau gembira, keluar energi positif, bisa melawan penyakit tanpa bantuan dari luar. Ini pasti tukang batu ya. Masalahnya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan batu, tapi akidahnya kepala batu. Apa maksud kepala batu? Tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Betul apa tidak? Gak ada masalah. Sayangnya keahlian orang tua kita dulu, keahlian leluhur kita dihubungkan dengan ayat Quran, musyrik karena percaya dalam batu itu ada khasiatnya. Dari mana musyriknya? Seketika sekarang sudah bubar orang tua kita, tidak jualan batu lagi. Muncul Yontin dari Korea, datang terapi batu giok. Kenapa kalian tidak bilang musyrik pada mereka? Ketika bangsa Indonesia menggunakan akar bahar supaya sehat badannya, musyrik. Sekarang muncul bioenergi buatan Yahudi. Kenapa kalian beli dan tidak bilang musyrik? Di mana keadilan, saudara-saudara? Oleh karena itu, yuk bangsa Indonesia, banyak kekurangan kita dalam beragama, tapi saya menginginkan mereka yang belum mengerti benar agama jangan kesusu. Setuju? Ustadz jangan kesusu. Bupati jangan, Mas Agung jangan, kayak orang pacaran aja kesusu. Artinya sabar, sabar. Ingat gak? Ingat gak? Habis belum? Sudah habis, Kiai. Oh ya sudah. Saking asiknya ngebahas batu cincin. Ya, baik pemirsa, kita nanti akan kembali dalami bersama guru kita Bang Ridwan Saidi tentang kehadiran Islam di Indonesia. Tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Islam dan peradaban di Nusantara, wajah Islam di Indonesia. Dan alhamdulillah kembali kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bang Ridwan Saidi yang saat ini sedang menyelesaikan sebuah penelitian untuk dibukukan kelak insya Allah, yaitu dengan tema Khasanah Tatar Sunda. Betul, Bung Agung. Oke, Iya. sekarang mungkin sedikit bisa disampaikan kepada pemirsa apa yang nanti bakal digarap dalam penelitian Yang ini. digarap dalam penelitian ini saya berangkat dari fakta-fakta lapangan. Misalnya adalah tentang Unur ya, Unwora. Unur itu dari bahasa Amharik. Amharik itu Aksum. Aksum itu adalah tempat hijrah pertama sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Talib. Itu bahasa mereka Amharik. Dia bilang itu Dungur. Lah kita mengatakan ini Unur. Unur itu di Batu Jaya, Karawang. Kita lihat di sana penghadapan dari bangunan itu adalah Yerusalem. Penghadapannya ya kan. Saya selalu mengukur penghadapannya Yerusalem. Kita melihat kemudian sebuah makam tua di Karawaci Tangerang yang disebut makam Pabencongan. Itu juga penghadapan Yerusalem. Nah itu maka saya menyimpulkan ini berasal dari abad 2 atau abad 3. Kalau itu berasal dari abad 2 dan abad 3 karena mereka adalah migran, tidak mungkin mereka bikin bangunan atau makam di atas bukit di Karawaci tanpa seizin kekuasaan. Kekuasaan yang ada pada yang saat ada pada saat Baik, itu baik, betul. baik. Jadi disitulah namanya Pakuan, ya kan, yang didirikan oleh Sang Hyang Tapak sesuai dengan prasasti Cibadak 1032. Jadi dengan demikian orang di sini, orang di Tatar Sunda itu sudah punya kelembutan, sudah punya toleransi yang tinggi. Padahal apa agama orang Aksum pada waktu itu adalah monoteisme Musa yang dia bawa. Mereka itu mengajarkan monoteisme sehingga orang Sunda mengatakan pangeran, gusti. Itu maksudnya adalah Allah dalam terminologi Islam. Ya, ya. Jadi begitu mudahnya mereka masuk seperti ke Indonesia, kemudian membuat makam-makam dalam bentuk culture mereka. Betul. Begitu mudah kita terima. Artinya sebelum Islam datang, memang sudah ada kelembutan ya di sini. Ada culture yang lembut di sini. Saya kasih contoh ya, misalnya Bujaga Manik, dia melakukan perjalanan abad 14. Ketika melewati Batu Jaya dia tidak mampir, dia hormati. Dia hanya mengatakan itu Ramanea, artinya tempat leluhur. Dia sebut, dia akui. Ini ada tempat leluhur. Ada proses akulturasi di budaya di sini. Ada proses akulturasi dan ada penghargaan kepada siapapun juga di sini. Silahkan saja. Lihatlah nama-nama tempat di sini. Banyak sekali orang-orang Kamboja di sini, bahkan orang-orang dari Burma, orang dari Laos. Orang dari Laos datang ke Garut, mendirikan Candi Cengkuang. Cengkuang itu adalah sebuah kabupaten di Laos. Masya Allah. Orang Laos itu datang kemari abad 13 karena dia diserbu oleh bangsa Mongol. Di sini ditampung. Mau bikin candi ya silakan. Kalau ada yang mau ikut ya terserah. Iya. Begitu Bung Agung. Ya kemudian artinya barangkali selama ini kita buru-buru mengatakan bahwa ini musyrik, ya kan? Kemudian ini salah. Ini Rasulullah tidak pernah membawa bentuk seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita maknai, Islam itu tidak harus hadir secara Arab seperti itu. Kita katanya beduk lah. Beduk adalah nggak kita ketemukan dimanapun. Kita terima itu beduk kan. Gitu. Nah kemudian kritik dari Bang Ridwan Saidi. Lantas mengapa kehadiran Islam yang semestinya hadir sebagai esensi, kita selalu diributkan dengan bentuk-bentuk yang ada. Ini Islam saya ini Islam kamu. Saya masuk surga, kamu tidak. Sebaiknya kita pada bukan wilayah budaya lagi. Enggak seperti itu. Kita ikutilah toleransi dari penyair. Kayak Buyut Nyai Dawid ya, yang saya sebut tadi 1518, dia menulis sebuah syair itu Islami. Islami betul-betul syair dia, mengajarkan tentang moral, mengajarkan, bahkan itu waktu dia sudah katakan maaf, tidak boleh melakukan sodomi, itu sudah ada dalam bahasa Sunda ya. Baik. Itu luar biasa. Baik, Bung Ridwan, karena nampaknya kita di luar hujan. Ya betul. Daripada nanti kehujanan. Tapi yang pasti pemirsa Damai Indonesia tidak sabar untuk menantikan buku dari Bung Ridwan, yaitu Khasanah Tatar Sunda. Insya Allah akan segera diselesaikan. Sehingga remahan-remahan informasi yang tercecer ini dapat disatukan dan kita satu persepsi di sini. Bung Ridwan. Terima kasih.